semuanya, kali ini kita akan belajar bersama mengenai tunanetra. Tunanetra ini secara bahasa berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau rugi dan juga netra yang artinya mata. Jadi secara bahasa tunanetra dapat diartikan sebagai individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kemudian, Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 atau lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal, penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal atau orang awas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab tunanetra. Yang pertama, secara prenatal atau sebelum kelahiran. Dalam tahap prenatal ini, yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak masih di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Faktor lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat pembawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah neonatal atau saat kelahiran. Beberapa faktor, yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, atau karena kesehatan bayi. Yang selanjutnya adalah postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin atau bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya ekstern seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi tunanetra. Menurut Akila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Yang pertama buta total, yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, dan kelopak mata merah. Secara perilaku, mereka biasanya menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah low vision, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih, di tengah mata atau kornea terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata, atau memakai kacamata yang sangat tebal tapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya adalah kecerdasan anak tunanetra yang diteliti oleh Samuel P. Hayes. Menurut beliau, kemampuan intelijensi anak dengan hambatan penglihatan tidak secara otomatis menjadikan diri mereka mempunyai intelijensi yang rendah. Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kecerdasan anak tunanetra sama dengan anak-anak normal bila lingkungan di sekitar anak mendukung perkembangan potensi anak tunanetra. Yang selanjutnya adalah karakteristik tunanetra yang dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah secara kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif anak. Keterbatasan anak tersebut diidentifikasi pada 3 area, yaitu tingkat dan keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpindah tempat, dan interaksi dengan lingkungan.
Yang kedua adalah secara akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar. Kemudian adalah secara fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, serta selalu berair. Yang selanjutnya adalah secara motorik. Secara motorik akan sangat terganggu bila mereka tidak terbiasa. Namun, jika mereka belajar dan dengan waktu yang sedikit lebih lama, maka mereka dapat melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Yang selanjutnya adalah mengenai perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan pada anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan dan lain-lain. Untuk menghilangkan perilaku tersebut, anak dapat diarahkan untuk memperbanyak aktivitas dengan strategi perilaku tertentu, contohnya mengarahkan pada perilaku positif, serta memberinya pujian, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam mengembangkan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Yang selanjutnya adalah mengenai pembelajaran bagi anak tunanetra. Pada dasarnya, pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada umumnya. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika belajar dengan anak tunanetra yang pertama adalah prinsip individual. Prinsip individual yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing siswa. Yang selanjutnya ada prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari. Selanjutnya ada prinsip totalitas. Prinsip totalitas maksudnya pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Indera ini digunakan oleh guru untuk mengenali objek yang dipelajari siswa secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, seorang tunanetra ingin mengenali bentuk burung. Pembelajaran yang diterapkan harus dapat memberikan informasi yang utuh dan baik mengenai bentuk, ukuran, sifat permukaan, kehangatan, suara, dan ciri khas burung tersebut, sehingga anak mampu mengenali objek secara sempurna. Kemudian yang terakhir ada prinsip aktivitas mandiri atau self-activity. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator untuk anak dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, akan tapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Kemudian, rancangan pembelajaran bagi anak tunanetra. Rancangan ini menurut Menteri Kesehatan Malaysia dalam buku Manual of the Management of Children with Visual Impairment. Yang pertama ada sentuhan, yaitu tuntun tangan anak-anak untuk menyentuh benda-benda, beri anak berbagai macam benda atau objek dengan berbagai tekstur, bentuk, dan ukuran. Kemudian beri kesempatan pada anak-anak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bermain, mengurus diri, berkumpul bersama keluarga di dapur, di taman, atau dimanapun.
Kemudian ada pendengaran, yaitu kita harus berbicara dengan anak di berbagai kesempatan, menyebutkan nama benda yang berada di sekelilingnya dan memberitahu keadaan di sekelilingnya. Dorong anak untuk banyak berbicara dan bertanya. Hindari untuk menggunakan bahasa yang datar dengan anak-anak, pastikan orang di sekitarnya sering berbicara dengan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah bau. Pastikan anak-anak sering didorong untuk membaui benda-benda di sekitarnya, seperti makanan, sabun, minuman, bensin, minyak wangi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah rasa. Dorong anak memasukkan benda ke dalam mulut untuk meningkatkan sensitivitas lidah. Namun sebelumnya pastikan benda tersebut bersih dan aman. Berikan makanan dan minuman yang bermacam-macam rasa, tekstur, dan beritahu nama makanan dan minuman itu. Nah, yang selanjutnya adalah media pembelajaran anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Untuk itu, mereka membutuhkan juga media yang khusus untuk menunjang proses pembelajaran mereka. Yang pertama ada huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Eko Sasih menjelaskan bahwa huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa untuk para penyandang tunanetra. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Penggunaan huruf Braille sangat bergantung pada indera peraba anak. Sebelum menggunakan Braille, anak perlu dilatih untuk meningkatkan sensitivitas indera perabanya. Selanjutnya ada kamera khusus untuk tunanetra. Kamera khusus ini diciptakan dari Samsung China. Kamera ini disebut dengan touch sight. Kamera ini memiliki layar braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Cara kerja kamera ini dengan menaruh kamera di jidat pengguna. Kamera ini dapat merekam suara selama 3 detik setelah tombol shutter ditekan. Suara ini menjadi petunjuk pengguna untuk mengatur foto. Selanjutnya adalah optacon, yang merupakan singkatan dari optical to tactile converter. Di alat ini dapat mengubah tulisan menjadi getaran. Optacon terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan dengan susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindai oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Selanjutnya ada riglet dan stylus. Riglet untuk keperluan menulis anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini disebut dengan sebutan riglet dan yang untuk menulis disebut dengan stylus. Kemudian ada juga mesin ketik Braille. Mesin ketik ini lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Yang selanjutnya ada papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Demikian beberapa media yang dapat digunakan dan masih banyak media lain yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran bagi anak tunanetra. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Bila terdapat kesalahan pada materi kali ini, silahkan berikan kritik yang membangun. Terima kasih.